Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya saya Irsan Lipit kembali menemani Anda pendengar di Kiprah Desa untuk edisi hari ini, di hari Kamis 21 Juli 2022. Dan kali ini pendengar kita tengah tersambung bersama dengan narasumber kami lewat aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Ibrahim Halim. Beliau adalah Kasih Pemberdayaan Masyarakat Disbudpar Sulawesi Selatan. Bersama Irsan Lipit yang menemani untuk mengenal lebih dekat desa wisata. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam juga Pak Muhammad Ibrahim Halim. Pak Muhammad Ibrahim, kali ini kita akan membahas seputar tentang mengenal lebih dekat desa wisata. Masyarakat tentunya ingin tahu, apalagi nih ada istilah baru mungkin namanya desa wisata yang memang lagi sering dicanangkan oleh pemerintah kita. Boleh mungkin dijelaskan secara singkat nih Pak, apa sih sebenarnya desa wisata itu Tabe? Ya, baik. Jadi mendengar Pro 1 RRI Makassar di manapun Anda berada. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Halim di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, ditugaskan untuk membina atau bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap desa-desa wisata di Sulawesi Selatan. Ya, kalau soal desa wisata sebenarnya tidak bisa juga kita katakan bahwa dia adalah barang baru, tapi dia sudah ada sejak lama. Nah, booming desa wisata ini dalam 3 tahun terakhir ini itu booming karena pandemi juga sebenarnya. Karena pada saat pandemi melanda di tahun 2019 dan kemudian datanglah berbagai regulasi yang melarang atau membatasi aktivitas masyarakat, itu otomatis memukul banyak destinasi-destinasi wisata unggulan di berbagai daerah di Indonesia bahkan dunia. Sehingga kemudian di tahun 2020 Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno mengeluarkan sebuah inovasi dari Kementerian Kemenparekraf, yaitu memberikan anugerah kepada pengelola-pengelola desa wisata yang ada di Indonesia. Nah, untuk menstimulus para pengelola ini, maka diadakanlah namanya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu tahun ini memasuki tahun kedua. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu. Nah, ini karena tema kita malam ini adalah untuk mengenal lebih jauh apa sih desa wisata tersebut. Nah, maka saya ingin mengulik kembali bahwa ada dua pandangan, ada dua hal yang berbeda untuk melihat desa wisata ini. Ada juga
yang orang kenal itu ada namanya desa wisata dan kemudian ada wisata pedesaan. Nah, dua hal ini berbeda. Kita mulai dulu dari wisata pedesaan. Jadi wisata pedesaan itu adalah di sebuah desa terdapat sebuah objek wisata yang memang di dalamnya kebetulan objek wisata tersebut atau desa wisata tersebut itu adanya di desa. Nah, sementara kalau desa wisata itu adalah sebuah entitas atau sebuah entitas di sebuah daerah yang di dalamnya ada unsur budayanya, ada unsur aktivitas budaya, ada atraksi wisatanya, dan kemudian terdapat perangkat-perangkat atau tools-tools yang membuat orang bisa menikmati sebuah aktivitas pedesaan yang kental sekali dengan khas di daerah tersebut. Jadi satu unit menyeluruh gitu. Kalau wisata pedesaan itu mungkin ya yang mengelola wisata tersebut adalah para investor, pengusaha, sehingga kemudian yang dilibatkan tentu terbatas di karyawan. Sementara kalau desa wisata itu yang terlibat adalah masyarakat langsung. Nah, seperti itu di kesempatan awal ini. Oke, Nah, Pak. Cukup ya. jelas nih, ternyata ada dua ya pendengar. Ada namanya wisata pedesaan dan juga ada desa wisata yang tentunya ternyata suatu objek yang berbeda nih pendengar. Nah, wisata pedesaan adalah tempat wisata di mana tempat wisata itu yang kebetulan berada di desa. Nah, simpelnya seperti itu, benar Pak ya? Ya, Nah, betul. kalau untuk desa wisata lebih ke bagaimana suatu wilayah dibangun, memang dibangun lengkap dengan fasilitasnya, terus juga di dalam itu bukan hanya ada tempat wisatanya, tapi juga ada budaya di dalam situ, terus juga sudah lengkap fasilitasnya, terus juga objek-objek yang telah ditentukan, pokoknya semuanya lengkap dalam suatu bentuk wilayah, dan itu yang dinamakan dengan desa wisata. Ya, nah pendengar, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, pastinya boleh sekali, dan juga Anda bisa mengirimkan komentar Anda lewat media sosial kami, karena kami secara live di media sosial, seperti fanpage Facebooknya kami, yang berada di Pro1 RRI Makassar, atau mungkin juga bisa Anda menyaksikan kami secara live di YouTube kami, di RRI Makassar. Anda boleh mengirimkan komentar di sana, dan akan coba Irsan baca, dan pastinya akan disampaikan langsung kepada narasumber kami. Pak Ibrahim Halim. Ya. Iya. Nah Pak, dalam desa wisata ini kan tentunya ada wisatanya dan juga ada budayanya. Nah, dan juga ini melibatkan masyarakat secara luas yang sama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun suatu bentuk desa wisata ini. Nah, saya boleh kasih ini nggak nih Pak? Bagaimana isi-isi sebenarnya dari desa wisata itu sendiri? Mungkin pendengar kita ingin tahu kira-kira misalnya di suatu wilayah itu yang kalau ada isinya ini itu bisa jadi desa wisata. Tabe Pak. Ya, jadi nah itu tadi di yang pertama saya bilang, jadi di desa wisata itu memiliki kriteria-kriteria Iya. yang sehingga sebuah desa wisata bisa dilabeli sebagai desa wisata. Iya. Ya. Nah, kriteria apa saja yang mesti dimiliki? Tapi sebelum itu saya ingin kembali lagi ke awal tadi bahwa karena desa wisata yang dimaksud oleh definisi dari Kemenparekraf ini adalah tidak berbatas pada wilayah administratif, maka jangan heran kalau di Makassar, di kota Palopo, kota Parepare, itu juga ada yang dinamakan desa wisata. Oke, iya. Nah, kalau di kota kan tidak ada desa, Iya. Nah, itu yang ada hanya kelurahan misalnya. Nah, tetapi karena desa wisata itu tidak berbatas, tidak dikungkung dalam definisi administratif secara pemerintahan, maka dia
ada juga di kota-kota besar. Iya. Di Jakarta saja ada. Mm-mm. Nah, karena itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa desa wisata itu memiliki potensi sebagai destinasi yang di dalamnya berbasis komunitas dan Mm-mm. kemudian berlandaskan pada kearifan lokal Iya. kultural masyarakatnya. Iya. Dan juga yang paling diharapkan adalah Mm-mm. dapat menjadi pemicu peningkatan ekonomi Mm-mm. yang prinsipnya adalah gotong royong Iya. dan berkelanjutan, Mm-mm. yang semua yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat. Iya. Nah, kriteria-kriteria kalau kita obrolkan soal kriteria Iya. apa yang harus dimiliki, Mm-mm. maka yang pertama adalah memiliki potensi daya tarik Oke. wisata. Mm-mm. Nah, daya tarik itu bisa berupa daya tarik wisata alamnya, bisa Mm-mm. berupa budaya, Iya. buatan atau karya kreatif. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua memiliki komunitas masyarakat. Oke. Nah, jadi kalau ada sebuah desa wisata memiliki daya tarik, ada budaya, kemudian Mm-mm. ada krianya, Mm-mm. tetapi tidak ada komunitas masyarakat di dalamnya, dia belum bisa dikatakan sebagai sebuah desa wisata karena roh Oke. dari desa wisata adalah Mm. di Di masyarakat. pemberdayaan masyarakat. Oke. Nah, Iya. yang ketiga itu memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata. Mm-mm. Ya, kemudian yang keempat memiliki kelembagaan pengelolaan. Mm-mm. Nah, kelembagaan pengelolaan ini macam-macam. Itu ada namanya kelompok sadar wisata. Mm-mm. Ya, kelompok sadar wisata. Kemudian ada juga kalau biasa kita dengar ada BUMDes. Iya. Nah, itu termasuk kelembagaan. Kemudian Karang Taruna pun itu bisa. Oke. Iya. Iya. Ya, Mm-mm. bisa menjadi Lembaga pengelola. lembaga pengelola. Mm-mm. Nah, jadi yang kita rekap itu dari yang ada di Sulawesi Selatan, Iya. kita ada 388 desa wisata Iya. yang terdaftar di Anugerah Desa Wisata Kemenparekraf itu. Wah, luar biasa. Nah, saya lanjut yang kelima itu Iya. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas Mm-mm. dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata. Jadi Mm-mm. kalau misalnya ada sebuah objek di desa, misalnya Mm-mm. Iya. sungai Mm-mm. yang airnya misalnya cocok untuk arum jeram, Mm-mm. maka masyarakat yang ada di dalamnya ataupun didukung misalnya oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan itu Iya. berkolaborasi Mm-mm. bisa memberikan dukungan ketersediaan fasilitas. Misalnya ada alat pelampungnya, helm pelindung, kemudian ban untuk orang bisa beratraksi di air tersebut atau di sungai tersebut. Mm-mm. Nah, yang terakhir itu memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan. Pasar wisatawan. Jadi Oke. iya, dia harus memiliki peluang pengembangan dan Mm-mm. potensi. Nah, saya kira kalau dia sudah punya daya tarik, otomatis dia sudah memiliki potensi dan peluang Iya. seperti itu. Oke. Nah, Pak, sedikit pertanyaan nih, Pak. Bagaimana kalau misalnya seperti yang kita tahu bahwa banyak nih sebenarnya wilayah-wilayah kita terutama di Sulawesi Selatan yang sebenarnya potensinya bagus, cuman kadang masih kurang terkenal. Bahkan nanti viral di media sosial baru deh rame di sana. Padahal sebenarnya sudah cukup lama mungkin dikelola oleh warga lokal, tapi masih kurang penginformasiannya, masih kurang pengiklanannya sehingga masih banyak yang kurang tahu. Nah, apakah tempat-tempat yang seperti ini bisa nih Pak untuk mungkin masyarakat bekerja sama dengan siapa untuk bisa akhirnya lebih dikenal dan menjadi suatu bentuk desa wisata? Ya, baik. Jadi untuk betul sekali di Sulawesi Selatan itu banyak sekali Mm-mm. kita memiliki ternyata desa-desa yang sangat berpotensi untuk menjadi desa wisata. Iya, betul. Dan bahkan sudah ada yang sudah menjadi desa wisata sebenarnya dalam Mm-mm. artian sebenarnya, tetapi orang tidak kenal. Nah, Oh iya. di Kemenparekraf itu sekarang prinsip pengembangan Mm-mm. pariwisata yang dianut oleh di dunia kepariwisataan Iya. itu ada namanya konsep pentahelix. Pentahelix. Iya, apa Oke. tuh Pak? Jadi di situ ada 5 unsur yang ini saling mengikat. Iya.
Yang pertama adalah pemerintah, Mm-mm. yang kedua adalah masyarakat, Iya. yang ketiga adalah pelaku usaha, Mm-mm. yang keempat adalah media, Mm-mm. ya, dan yang kelima adalah eh, pelaku usaha. Mm-mm. Nah, ini semua harus terlibat gitu. Iya. Jadi kalau semuanya ini terlibat, pemerintah, masyarakat, pengusaha dan media ini terlibat, terutama sih sebenarnya adalah media. Kalau untuk pertanyaan bagaimana supaya desa-desa yang ada di daerah itu juga Mm-mm. bisa diketahui Iya. oleh Mm-mm. masyarakat luas. Mm-mm. Jadi seperti yang tadi bilang ya, bagaimana tentang ada lembaga yang mengelola dan bagaimana lembaganya ini bisa lebih berkreatif, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk media untuk Ya, bisa dikenal lebih jauh lagi. iya. Nah, nih Pak, saya tertarik membahas sedikit nih, ada 388 desa wisata yang telah terdaftar. Nah, sebelumnya Irsan sudah pernah baca atau pernah dengar ini ternyata ada desa wisata yang sebenarnya cukup berprestasi yang kita punya di Sulawesi Selatan. Itu apa saja sih, Pak? Ya, yang banyak berprestasi itu ada tersebar di, saya mulai di Anugerah Desa Wisata 2021, Mm-mm. itu ada 3 desa wisata kita yang lolos dan mendapatkan diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan atau Iya. penganugerahan oleh Kemenparekraf Mm-mm. sebagai masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia di Mm-mm. tahun 2021. Ada Desa Wisata Ara di Kabupaten Di Bulukumba, Bulukumba. ya. Kemudian ada Desa Wisata Kole Sawangan di Mm. Tanah Toraja, Iya. dan kemudian yang ketiga Desa Wisata Lembang Nonongan di Toraja Utara. Wah. Mm-mm. Nah, ketiganya ini memenangi kategori yang berbeda. Iya. Nah, kalau Ara itu dia menang juara 5 Mm-mm. sebagai di kategori daya tarik. Iya. Mm-mm. Nah, kemudian kalau Lembang Nonongan Mm-mm. itu dia kategori souvenir, Oh, iya. ya, juara 5. Nah, yang juara 3 itu Lembang Nonongan Mm-mm. kategori konten kreatif. Oh, iya, 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 iya. Ya. Mm-mm. Nah, kemudian di luar dari 50 besar ini, kita Iya. juga punya yang berprestasi. Mm-mm. Itu ada Desa Wisata Rambang-Rambang. Ini Oh, yang iya. saya yakin Iya. pendengar Pro 1 FM Mm-mm. tidak eh, pasti kenal lah ya kalau Iya. Desa Rambang-Rambang. Nah, ini Benar. sudah pernah diundang juga Mm. di Jakarta untuk Mm-mm. menerima penghargaan sebagai desa wisata terbaik Mm-mm. pada penyelenggara yang lainnya selain Kemenparekraf. Iya. Luar biasa. Desa Ramang-Ramang juga menjadi salah satu tempat favorit saya kalau misalnya ada rekan-rekan atau teman-teman saya dari luar, Pak, ya. Dari luar Sulawesi Selatan atau dari Pulau Jawa atau dari Sumatera Betul, datang. Paling dekat lah ya dari wilayah kota, tidak terlalu lama, terus juga betul lengkap Vanessa. yang bisa dinikmati di sana. Dan rata-rata mereka merasa puas setelah datang ke sana. Nah, Pak, eh, banyak nih yang ingin Irsan tanyakan bagaimana tentang desa wisata itu sendiri. Apa sih keuntungannya nih Pak? Suatu wilayah ini setelah mungkin punya potensi dan bisa digali, bisa berkolaborasi dan sebagainya. Apa sih sebenarnya keuntungan? Mungkin ada pendengar di rumah atau mungkin di wilayah pedesaan yang sedang mendengarkan kita nih Pak. Mungkin wilayahnya sebenarnya memiliki potensi tapi belum dikembangkan lebih baik. Apa sebenarnya keuntungan atau potensi yang bisa diraih Pak Tabe? Ya, keuntungan yang bisa diraih, ini ada keuntungan jangka pendek, kemudian ada keuntungan jangka panjang sebenarnya. Dan yang Mm-mm. muara dari pengembangan desa wisata Iya. itu muara paling akhirnya adalah bagaimana supaya dia mengangkat taraf hidup masyarakat, Mm-mm. mengangkat perekonomian masyarakat. Iya. Mm-mm. Nah, itu keuntungan yang didapat. Dan sekedar informasi, Mm-mm. kita memiliki 2 desa wisata andalan Iya. yang sudah menghasilkan Iya. berpuluh
bermiliar-miliar rupiah Wow. yang menjadi pemasukan. Wah, luar biasa. Salah satunya yang paling nomor satu sih Rambang-Rambang yang idola dan andalan kita semua. Nah, Rambang-rambang. ya, kemudian yang kedua itu ada desa wisata Barania di Sinjai. Barania di Sinjai. Oke. Ya, di Sinjai Barat. Mm-mm. Nah, itu kalau kita dari Malino, Iya. terus ya, Pak, itu dia tembusnya ke sana, Mm-mm. perbatasan Kabupaten Goa dengan Sinjai. Sinjai. Nah, ini keuntungan yang mereka dapatkan setelah kemudian berkolaborasi banyak pihak, termasuk tadi itu ada media, ada komunitas, Iya. kemudian pemerintah dan unsur pelaku usaha. Mm-mm. Nah, ini kan di desa wisata itu sekarang bergeliat karena salah satu hal yang menjadi penilaian ketika mereka mengikuti anugerah desa wisata itu harus ada unsur apa namanya, souvenirnya. Oh, souvenir, iya. Iya. Cenderamata ya, Pak ya, cenderamata. Iya, harus ada cenderamata. Nah, ini yang kemudian wajib harus ada di sebuah desa wisata yang menjadi concern dari pengembangan kita dari pemerintah, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisataan Sulsel. Memang mewanti-wanti pada para pengelola bahwa dikembangkan, bahwa ada kesamaan souvenir antara misalnya di Maros dengan yang ada di Goa, ada di Luwu Timur, itu tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan khasana yang menjadikan masing-masing ini menjadi ciri khas Sulsel. Gitu. Misalnya ada tenun, ya tentu kalau kita bicara soal tenun, nah memang hampir semua daerah ada tenunnya, tetapi ternyata pada saat anugerah desa wisata ini kita menjadi masyarakat menjadi tahu gitu, oh ternyata di Luwu Timur ada juga tenun namanya tenun Matano gitu, ada ciri khas Matano. Di Luwu Utara ada namanya batik Rongkong, dan kemudian di Toraja apalagi selain budayanya ternyata tenun-tenun itu adalah kualitas yang tinggi. Nah, ini semua menjadi daya tarik atau daya penggerak pada potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa wisata yang kemudian masyarakatnya yang terlibat langsung terhadap itu. Banyak yang Bang Irsan itu banyak pengelola-pengelola memang yang betul-betul bergerak sendiri. Bukan berarti pemerintah tidak ada, tetapi pemerintah membuat regulasi, mengatur, dan kemudian mereka berdaya. Lalu kemudian hal itu dilihat juga oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan dana-dana CSR-nya, corporate responsibility itu, dana-dananya untuk kemudian diturunkan untuk membantu pengelolaan di desa wisata. Saya ambil contoh di desa wisata Matano di Luwu Timur, itu dia masuk di 50 besar tahun 2022 ini bersama desa wisata Kambo dan desa wisata Barania dan desa wisata Campaga di Bantaeng. Jadi 2022 ini ada 4. Bantaeng, desa wisata Campaga, kemudian desa wisata Barania di Sinjai, desa wisata Bukit Kambo di Palopo, dan kemudian desa wisata Matano di Luwu Timur. Nah, di desa wisata Matano itu sekarang perusahaan besar yang ada di Luwu Timur itu membangunkan dermaga ke salah satu objek yang dimiliki oleh desa wisata tersebut. Di Danau Matano itu kan ada danaunya yang merupakan danau terdalam ke-8 di dunia dan paling dalam pertama di Asia Tenggara. Nah, begitu juga di Barania itu sekarang sudah dikeroyok oleh dinas-dinas lain gitu. Wah, menarik ya. Dikeroyok, Bang Irsan. Jadi dinas misalnya PLN-nya apa yang perlu kami support?
penerangannya kalau malam gelap di sana, maka turunlah mereka. Setelah ditetapkan menjadi 50 besar. Wah, luar biasa. Dan tentunya itu akan menjadi salah satu bentuk pembangunan di daerah pedesaan yang tentunya akan memajukan desa di sekitar situ. Iya. Ya, Oke Pak, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masih Irsan akan pertanyakan nih Pak, tapi tidak sadar ternyata sudah lewat 58 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah Pak. Kita sudah masuk di penghujung acara. Terakhir mungkin closing statement apa yang ingin disampaikan seorang Bapak Muhammad Ibrahim Halim sebagai kasih pemberdayaan masyarakat di Sebutpar Sulawesi Selatan. Tabe Pak. ya. Jadi closing statement saya bahwa desa wisata sekarang sudah digulirkan oleh pemerintah pusat dan kemudian disambut baik oleh pemerintah Iya. provinsi dan terutama juga pemerintah di kabupaten yang secara langsung merupakan wilayahnya pemerintah kabupaten. Iya. Sekarang kita tinggal menunggu kolaborasi dari banyak pihak bahwa desa wisata, pengembangan desa wisata bukan hanya milik insan-insan pariwisata, tetapi desa wisata adalah menjadi tanggung jawab dari semua siapa saja, termasuk masyarakat terkecil pun kalau berkunjung silakan buat Instagram, bikinkan tagar sehingga dia lebih cepat penyebaran informasinya. Iya. Ya, Pak Nisa. Oke, terima kasih banyak Pak. Tentunya masyarakat adalah salah satu bentuk peran aktif pendengar. Jadi kepada Anda mungkin yang di sekitar Anda ada desa wisata, kalau bukan Anda yang membantu untuk mempromosikan wilayah Anda, kita semua mungkin yang ada di kota-kota besar tidak akan tahu bagaimana potensi wisata yang ada di daerah Anda. Setuju. Irsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami pendengar untuk malam hari ini, Bapak Muhammad yang tentunya akan menemani Anda untuk waktu-waktu berikutnya. Nanti kita akan bertemu lagi Pak ya. Masih banyak kayaknya pertanyaan Irsan yang akan Irsan tanyakan untuk Anda. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, demikianlah Kiprah Desa untuk edisi hari ini bersama Bapak Muhammad Ibrahim Halim, kasih pemberdayaan masyarakat di Sebutpar Sulawesi Selatan. Pendengar, bersama Irsan Lipit yang akan mengantar Anda untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.